and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Gimana rasanya kalau dunia dongeng anak-anak yang penuh keajaiban mendadak berubah jadi mimpi buruk yang sangat mencekam? Di video kali ini kita bakal ngebahas film Tigers Are Not Afraid, sebuah film dark fantasy horror asal Meksiko yang dirilis pada tahun 2017. Film ini akan mengisahkan perjuangan sekelompok anak jalanan yatim piatu yang berusaha bertahan hidup di tengah kerasnya ancaman geng kartel. Tapi anehnya di balik trauma dan rasa takut mereka, ada keajaiban magis dan bisikan supranatural yang mulai membayangi hidup mereka. Biar kalian gak kelamaan nonton intronya, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film dibuka dengan informasi bahwa selama 10 tahun terakhir, kekerasan di Meksiko telah menelan lebih dari 160.000 korban jiwa dan lebih dari 53 orang hilang tanpa jejak. Lingkungan pemukiman di beberapa kota menjadi kawasan mati. Sementara jumlah anak-anak terlantar akibat kematian dan hilangnya orang tua mereka, jumlahnya sudah tidak terhitung. Adegan pun berlanjut ke sebuah ruang kelas. Terlihat seorang murid bernama Estrella sedang menulis dongeng tentang seekor harimau, pemburu bergigi taring besar yang mampu melihat di dalam kegelapan malam. Di sudut kota lain, seorang anak laki-laki bernama Shine sedang membuat grafiti harimau di dinding. Dia bersembunyi saat melihat Kako, pria mabuk yang tiba-tiba berhenti untuk kencing di jalan. Memanfaatkan kesempatan itu, Shine mencuri ponsel Kako yang tergeletak di dekatnya, beserta pistol dari pinggang belakang pria tersebut. Shine mengarahkan senjata itu ke arah Kako dan bersiap menarik pelatuknya. Namun dia tidak sanggup melakukan hal itu. Adegan kembali ke ruang kelas tempat Estrella berada. Suasana tenang mendadak pecah oleh suara tembakan di luar, yang memaksa guru dan para siswa langsung tiarap untuk berlindung. Melihat Estrella ketakutan, sang guru memberinya 3 kapur tulis dan berpesan bahwa kapur itu bisa mengabulkan 3 permintaan seperti di dalam dongeng. Tak lama setelah penembakan mereda, pengumuman dipasang bahwa kegiatan belajar dihentikan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Dalam perjalanan pulang, Estrella terkejut menemukan sosok mayat korban dari penembakan. Namun anehnya, jejak darah korban justru merambat mengikutinya sampai ke rumah. Setibanya di rumah, Estrella memanggil ibunya tetapi tidak ada jawaban. Dia menyadari jejak darah tadi merayap mendekati gaun ibunya, yang membuatnya makin ketakutan. Pada malam harinya, Shine berusaha membuka kunci ponsel Kako dengan menebak kata sandi. Namun dia gagal. Di sana dia tinggal bersama teman-temannya yang bernama Pop, Toshi, dan Moro. Mereka berempat adalah anak-anak yatim piatu. Sebelum tidur, Moro yang selalu memeluk boneka harimau meminta didongengkan cerita. Shine bercerita tentang seekor harimau yang melarikan diri dari kandangnya sebelum ditemukan oleh Kako serta gengnya yang bernama Huaskas. Harimau itu lalu berkeliaran di gang-gang sempit, memangsa anjing, kucing, hingga anak-anak yang tanpa orang tua. Keesokan harinya, Estrella makin cemas karena ibunya tidak kunjung pulang. Dia meninggalkan pesan suara, memohon ibunya kembali karena dia sangat kelaparan. Pandangannya lalu tertuju pada Shine yang berjalan melintasi pemukiman, dan mereka sempat saling menatap sebelum Shine lanjut pergi. Hingga malam tiba, ibu Estrella belum juga kembali, dan masih meninggalkannya sendirian di rumah. Dia teringat kenangan manis bersama sang ibu yang selalu mengenakan gelang berornamen burung kecil. Estrella dulu sangat menginginkan gelang itu, namun ibunya berjanji baru akan memberikannya jika Estrella sudah dewasa. Kembali ke masa kini, Estrella memutuskan menggunakan salah satu kapur dari gurunya dan berdoa agar ibunya kembali. Seketika itu juga terdengar benturan keras di dalam rumah. Sekitar tengah malam saat Estrella tertidur pulas, dia terbangun oleh suara ibunya yang memanggil namanya. Estrella pun bertanya apakah itu benar ibunya, tepat saat seseorang yang mengenakan gelang burung mendekatinya dari belakang, hingga membuatnya menjerit ketakutan. Mama?
Saat mendengar suara gaduh dari dalam rumah, dia terkejut menemukan seorang anak laki-laki bertopeng harimau sedang mencoba mencuri barang-barangnya. Anak itu ternyata adalah Shine. Estrella memarahinya karena mengambil barang-barang milik ibunya. Namun Shine justru memberitahu bahwa ibunya tak akan pernah kembali karena ibunya telah diculik oleh geng Huaskas atau gengnya Kaku. Estrella berteriak membantah dan menegaskan jika ibunya telah pulang tadi malam. Namun suara-suara goib kembali memanggil namanya dari dalam rumah, yang memaksanya kembali berlari keluar. Siang harinya Estrella melihat topeng harimau itu tertinggal di atas atap. Saat memanjat untuk mengambilnya, dia menemukan grafiti buatan Shine dan teman-temannya. Di tempat lain, anak-anak yatim piatu tersebut sedang makan dan mengobrol. Estrella mendekati mereka dan mengaku bahwa dia sangat kelaparan. Namun anak-anak itu menolak membagi makanan mereka, dan Shine menyuruhnya untuk pergi. Estrella bersikeras tidak mau pulang, hingga Pop membujuk Shine untuk mengizinkannya tinggal. Pop mengingatkan bahwa Estrella tidak akan bertahan lama di jalanan sebelum ditemukan oleh geng Huaskas. Malam harinya Estrella masih duduk di tempat yang sama. Moro merasa iba lalu diam-diam memberinya selimut dan biskuit tanpa sepengetahuan yang lain. Keesokan harinya, Shine membangunkan Estrella dan menyuruhnya melarikan diri karena geng Huaskas sudah mendekat. Estrella pun bergegas mengikuti Shine meski terus diusir. Di tengah jalan, Kaku dan anak buahnya memergoki mereka. Shine mencabut pistol dan melepaskan tembakan ke arah mereka, meskipun tembakannya meleset. Kaku mengenali pistol miliknya dan menuntut ponselnya dikembalikan. Namun anak-anak itu berhasil melarikan diri. Tidak lama kemudian, Pop dan Toshi menemukan Shine sambil menyerahkan boneka harimau milik Moro, lalu mengabarkan bahwa Moro telah diculik oleh geng Huaskas. Di sini Shine pun murka. Saat Estrella bertanya apa yang dilakukan geng itu pada anak-anak yang diculik, Toshi menjelaskan bahwa mereka menyerahkannya kepada pria yang bernama Chino, yang akan memotong tubuh anak-anak tersebut untuk nantinya dijual. Pop menambahkan bahwa mereka adalah pemuja setan yang bersekutu dengan iblis. Shine yang marah menyalahkan Estrella atas penculikan Moro dan menganggap geng Huaskas melacak mereka karena melihat kehadiran dari Estrella. Saat anak-anak itu bersiap pergi, Estrella tiba-tiba berkata jika dia bisa melenyapkan geng Huaskas. Shine lalu menyerahkan pistolnya dan menantang Estrella untuk membunuh Kaku sebagai syarat untuk bergabung dengan kelompok mereka. Keempat anak itu kemudian menyelinap keluar rumah Kaku. Atas dorongan Shine, Estrella masuk sendirian dan mendapati Kaku sedang duduk menonton TV. Estrella mengarahkan pistol, namun dia tidak sanggup menarik pelatuknya. Dia pun mengeluarkan kapurnya dan berdoa agar dia tidak perlu membunuh pria itu. Tiba-tiba layar TV mengalami gangguan, dan Estrella menyadari Kaku sebenarnya sudah tewas. Meski begitu, dia tetap melepaskan tembakan hingga suaranya terdengar oleh anak-anak di luar. Estrella lalu menuju bagian belakang rumah dan menemukan banyak anak yang dikurung dalam kandang, termasuk si Moro. Dia membebaskan semua anak tersebut sebelum pergi dari sana, hingga Moro berhasil berkumpul kembali dengan teman-temannya. Kembali ke tempat perlindungan, anak-anak mengagumi keberanian dari Estrella, walau Shine masih meragukannya. Ketika Shine bertanya bagaimana dia bisa membunuh Kaku, Estrella hanya menjawab bahwa dia menggunakan sebuah permintaan. Saat itu ponsel Kaku berdering dari seseorang yang bernama Tio. Namun Shine menolak panggilan tersebut. Ternyata Shine telah berhasil menebak kata sandi dan membuka galeri ponsel tersebut. Estrella pun bertanya mengapa dia masih menyimpan ponsel itu. Namun Shine tidak mau menjawab. Sebagai gantinya, Shine menceritakan nasib tragis keluarga anak-anak yatim piatu tersebut, yang dibunuh oleh Kaku dan saudaranya. Malam itu Estrella terbangun sambil terbatuk dan ketakutan melihat serangga merayap keluar dari mulutnya. Dia mendengar suara ibunya dari dalam cangkir kosong. Suara itu memperingatkannya bahwa orang-orang berbahaya sedang mengincarnya akibat kematian Kaku. Estrella menegaskan bukan dia yang membunuhnya. Suara ibunya tahu hal itu dan menjelaskan bahwa pembunuh sebenarnya sedang memburu Estrella. Sang ibu berpesan bahwa pria itu akan menemukannya dan meminta Estrella membawa pria tersebut kepadanya. Keesokan harinya, Estrella mengingatkan bahwa geng Huaskas sudah tahu tempat tinggal mereka. Karena satu anggota geng tewas, mereka pasti akan datang untuk membalas dendam.
Estrella pun mengusulkan untuk pindah dan mencari tempat persembunyian yang lebih aman. Mereka pun berkemas lalu berangkat. Di jalan mereka bertemu kelompok geng kecil lain yang dipimpin anak bernama Brian. Brian terlihat sedang mencoba menculik anak-anak untuk si Kako. Namun Shine memberitahu bahwa Kako sudah tewas. Brian ragu sebelum Shine mengklaim bahwa Estrella yang membunuhnya. Brian pun terkejut. Dia memperingatkan bahwa geng Huaskas akan memburu mereka jika kabar itu memang benar. Tak lama kemudian mereka menemukan rumah mewah tua yang terbengkalai dan menjadikannya markas yang baru. Di saat bersamaan, Estrella kembali melihat jejak darah dan mendengar bisikan ibunya yang terus memanggil namanya. Jejak darah itu pun merayap mendekati Estrella dan memperingatkan bahwa mereka datang menjemputnya. Untuk menghentikannya, Estrella berlari ke dalam ruangan dan menggaris lantai menggunakan kapur ajaibnya. Dan ternyata dia berhasil mencegah darah itu melintas lebih jauh. Kemudian Estrella menemukan Shine sedang menangis sendirian. Shine mengaku seharusnya dialah yang membunuh Kako. Tiba-tiba ponsel Kako berdering lagi dari seseorang yang bernama Tio. Dan kali ini Estrella mengangkatnya. Tio ternyata adalah saudaranya Kako. Dia langsung memaki anak-anak itu setelah mendengar kabar dari Brian bahwa Estrella sudah membunuh Kako. Dia menuntut ponselnya untuk dikembalikan dan mengancam akan membunuh mereka semua. Dia pun langsung menutup teleponnya. Di sana Estrella pun bertanya alasan Shine kenapa dia terus menyimpan ponsel itu. Shine lalu memperlihatkan foto ibunya di dalam galeri ponsel, yang merupakan satu-satunya foto yang dia miliki tepat setelah ibunya diculik oleh geng Huaskas. Perhatian mereka teralih saat anak-anak lain menemukan beberapa bola di sebuah ruangan dan bermain bersama dengan sangat gembira. Mereka melukis nomor punggung di baju dan menghias bola, seakan merasakan momen kebahagiaan langka di tengah hidup mereka yang sangat menderita. Keesokan harinya, Estrella memberitahu Shine bahwa dia telah memeriksa ponsel Kako, namun tidak menemukan foto ibunya. Dia sedih karena foto ibunya tertinggal di rumah. Shine bercerita bahwa geng Huaskas membakar rumahnya dan menghanguskan seluruh foto ibunya. Dia pun meminta Estrella menggunakan kapur ajaib untuk menghilangkan luka bakar yang ada di wajahnya. Namun Estrella menolak, karena setiap kali meminta keinginan, hal buruk pasti selalu terjadi. Siang harinya, Shine pergi ke rumah Estrella untuk mengambilkan foto ibunya. Di sana, Shine merasakan kehadiran sosok goib dan mendengar ada suara yang aneh. Saat bergegas keluar, dia ditangkap oleh Tio yang menuntut ponselnya untuk dikembalikan. Sementara itu di markas, Estrella melihat Tio dari kejauhan sedang berbicara dengan bosnya, yaitu si Chino. Karena ketakutan, Estrella berlari dan bersembunyi di dalam ruangan. Di sana dia kembali melihat penampakan mengerikan ibunya yang menuntut agar pria itu dibawa kepadanya dan para korban yang telah tewas. Estrella yang ketakutan berlari keluar. Namun Tio berhasil menangkapnya dan mengumpulkan semua anak-anak. Lagi-lagi Tio meminta ponsel itu dikembalikan, tetapi Moro mendadak menembak Tio untuk menyelamatkan teman-temannya. Dengan penuh amarah, Tio langsung membalas menembak Moro hingga anak kecil itu pun terluka parah. Kemudian Pop mencocol kaki Tio sebelum mereka melarikan diri sambil menggendong si Moro yang terluka. Mereka pun bersembunyi di tempat lain dan membaringkan Moro bersama selimut dan boneka harimau miliknya. Dan malangnya bocil itu ternyata sudah meninggal. Estrella heran kenapa Tio begitu menginginkan ponsel tersebut. Lalu Shine sadar ada hal penting di dalamnya dan mulai memeriksa galeri ponsel. Dia pun menemukan video Chino menyiksa dan membunuh seorang wanita. Lalu menyadari Kako merekam aksi tersebut untuk memeras Chino. Estrella meminta Shine menelpon Chino untuk mengakhiri semua teror ini. Shine pun setuju, dan akhirnya dia menghubungi Chino. Di sana Chino menuntut ponselnya dikembalikan bagaimanapun caranya. Estrella bersedia menyerahkannya dengan syarat, di mana Chino harus melenyapkan geng Huaskas. Chino pun menyetujui kesepakatan itu dan meminta mereka bertemu besok pagi pukul 7 di gedung terbengkalai dekat rel kereta api. Sebelum mematikan telepon, Chino membongkar rahasia bahwa bukan Estrella yang membunuh Kako, melainkan dirinya sendiri karena Kako menolak menyerahkan ponsel tersebut. Mendengar hal itu, Shine pun jadi murka. Dia menghina Estrella sebagai pembohong.
dan menyalahkannya atas kematian Moro. Shine dan anak-anak lain pun pergi meninggalkannya sendirian. Kemudian untuk mengenang kematian Moro, Shine membuat grafiti di dinding. Sementara itu, Estrella mencium jasad Moro sebelum melangkah pergi. Dia pun terkejut saat melihat arwah Moro berdiri di hadapannya bersama boneka harimau yang kini sudah hidup. Suara ibunya kembali berbisik dan memperingatkan bahwa ada orang tak bersalah lagi yang akan tewas akibat si Chino. Estrella seketika dikelilingi arwah para korbannya Chino. Suara sang ibu mendesak agar dia membawa Chino kepada mereka demi mengakhiri lingkaran pembunuhan ini. Sore harinya, Pop dan Toshi meminta ponsel dari Shine dengan alasan ingin menelpon seseorang. Namun begitu diberikan, mereka pun membawa kabur ponsel tersebut dan dikejar oleh Shine. Sementara itu, Estrella menyusuri jalanan sambil terus dibayangi oleh para arwah. Dia mengunci diri di gudang terbengkalai dan berulang kali bergumam bahwa harimau tidak pernah takut. Tiba-tiba tangan-tangan goib muncul dari balik saluran air dan berusaha menggapainya. Dia pun berlari ketakutan, sementara seekor naga kecil yang tampak ramah mulai mengikutinya. Di tempat lain, Pop dan Toshi menemui polisi. Dan mereka memperlihatkan video pembunuhan yang dilakukan oleh Chino dengan harapan agar ada tindakan dari pihak kepolisian. Namun para polisi justru ketakutan dan langsung pergi begitu aja. Shine merebut kembali ponsel itu lalu menonton video tersebut. Saat melihat gelang yang dikenakan sang wanita, dia menyadari gelang itu sama persis dengan yang ada di foto ibunya Estrella. Shine pun bergegas mencari keberadaan Estrella, namun dia malah menemukan jasadnya Moro. Ketiga anak itu pun memutuskan untuk memakamkan sahabat mereka secara layak. Sementara itu, Estrella duduk sendirian di taman bermain ketika arwah Moro mendekatinya. Moro memberitahu bahwa teman-temannya sekarang sedang memakamkannya, dan dia merasa kedinginan. Moro pun membimbing Estrella menuju tempat anak-anak yang lain berada. Mereka terkejut bagaimana Estrella bisa menemukan lokasi tersebut. Kemudian Shine menyerahkan foto ibu Estrella yang dia ambil dari rumahnya. Namun Shine tidak tega memberitahukan kebenaran tentang kematian wanita tersebut. Estrella pun berkata bahwa mereka harus menemukan Chino. Namun sebelum itu mereka memasukkan jasad Moro ke dalam kotak dan melarungkannya di atas air sambil mendoakan kedamaian baginya. Selanjutnya anak-anak pergi untuk menemui Chino, dengan Estrella yang terus diiringi naga kecil tersebut. Saat naik bus, Estrella ingin menggunakan permintaan terakhirnya untuk membunuh Chino. Namun dia khawatir sesuatu yang buruk akan kembali terjadi. Namun Shine mengaku tidak percaya pada permintaan ajaib maupun harimau. Dia bersikeras bahwa tidak ada apa-apa selain diri mereka dan realitas hidup mereka yang sangat menderita. Pagi harinya anak-anak tiba di lokasi pertemuan dan berhadapan langsung dengan Chino, Tio, serta seorang anak buah lainnya. Shine menyerahkan ponsel kepada Chino. Saat Chino meminta kata sandi ponselnya, anak-anak itu hanya terdiam. Tiba-tiba Chino secara mengejutkan menembak anak buahnya sendiri hingga tewas. Chino lalu menghancurkan ponsel tersebut dan mengklaim telah menepati janji untuk melenyapkan geng Huaskas. Estrella bertanya tentang ibunya. Namun Chino mengaku tidak tahu apa-apa dan menyuruh mereka untuk pergi. Begitu berada di luar gedung, Estrella mendesak Shine bertanya soal ibunya. Shine akhirnya memperlihatkan video kematian sang ibu, dan dia mengaku bahwa dia sebenarnya menyerahkan ponsel palsu kepada Chino. Mengetahui itu, Estrella pun sangat terpukul dan ingin melabrak Chino. Namun Shine melarangnya, dan kembali menegaskan bahwa keajaiban itu tidak ada. Estrella kemudian menggunakan permintaan terakhirnya, di mana dia menggoreskan kapur ke luka bakar di wajah Shine dan berdoa agar bekas luka itu menghilang. Awalnya tidak terjadi apa-apa, namun jejak darah tiba-tiba muncul dan menyentuh Shine. Seketika itu juga Shine tewas tertembak oleh Chino, karena Chino sudah menyadari ponsel yang diberikan Shine sebelumnya adalah palsu. Karena panik, Estrella berlari kembali ke dalam gedung dengan Chino yang terus memburunya. Estrella memanjat ke langit-langit dan merayap di dalam saluran ventilasi sambil mengawasi Chino dari atas. Tiba-tiba boneka harimau milik Moro muncul dan menuntutnya menuju sebuah celah tersembunyi.
devi puta! Menggunakan korek api untuk menerangi jalan, Estrella terkejut menemukan ruangan berisi tumpukan mayat, termasuk jasad ibunya. Mayat sang ibu hidup kembali sejenak, memberi mereka momen perpisahan yang sangat emosional. Ibunya menyerahkan gelang burung kepada Estrella sebelum dia kembali tewas. Sementara itu, Chino terus memanggil nomor ponselnya hingga mendengar dering dari dalam ruangan tumpukan mayat tersebut. Saat Chino masuk untuk mencari Estrella, Estrella dengan cepat mengunci pintu dari luar dan mengurungnya di dalam. Estrella kemudian bertemu dengan arwahnya Shine dan mereka pun saling mengucapkan selamat tinggal. Sebelum pergi, Estrella memberikan korek apinya kepada Shine. Shine pun menyalakan korek api tersebut hingga membakar ruangan berisi tumpukan mayat dan Chino yang masih ada di dalamnya. Saat berjalan keluar gedung, Estrella bertemu dengan seekor harimau asli yang berhasil lepas dari kandangnya. Dan film pun selesai. Ending yang sangat mendongengkan. Film ini bukan cuma sekedar nampilin elemen horor, tapi juga menyampaikan pesan mendalam tentang keberanian, harapan, dan kenyataan pahit yang harus dihadapi anak-anak di tengah konflik. Oke lah teman-teman, mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.